Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Uci Artia Channel. Di video kali ini kita akan belajar tentang matematika wajib, yaitu untuk model matematika dari masalah program linier. Nah, langsung saja akan diberikan suatu contoh masalah. Perhatikan contoh soal yang pertama. Seorang pedagang sepeda ingin membeli 30 sepeda untuk persediaan. Dia membeli sepeda gunung dengan harga Rp1.500.000 per unit. Dan dia juga membeli sepeda balap dengan harga Rp2.000.000 per unit. Nah, saya contohkan karena sekarang sedang musim sepeda ya. Dia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari Rp45 juta. Kalian garis bawahi yang kalimat tidak lebih dari. Jika keuntungan satu unit sepeda gunung adalah Rp300.000 dan satu unit sepeda balap keuntungannya adalah Rp500.000, maka buatlah model matematika dari masalah tersebut agar diperoleh keuntungan maksimum. Nah, kita akan menyelesaikan bagaimana model matematika dari contoh masalah di atas. Yang pertama, dia ingin membeli 30 sepeda. Dan di sini ada dua buah sepeda ya. Ada sepeda gunung dan juga ada sepeda balap. Jadi, kita akan memisalkan bahwa sepeda-sepeda itu kita akan ganti dengan sebuah variabel. Misalkan kita memisalkan sepeda gunung sebagai X, maka saya tuliskan sebagai X adalah banyaknya sepeda gunung. Nah, kemudian yang kedua ada sepeda balap. Berarti kalau ada X ada Y. Nah, sepeda balap kita simbolkan dengan variabel Y. Maka Y menyimbolkan banyaknya sepeda balap. Nah, sampai sini pahami dulu ya. Karena ini merupakan model matematika, maka dari suatu permasalahan akan kita buat bagaimana modelnya. Nah, kemudian setelah kita memisalkan dua buah variabel X dan Y. Nah, kemudian di dalam soal, si pedagang ini membeli sepeda itu hanya 30 sepeda sebagai persediaan. Jadi, pedagang ini tidak lebih dari 30 sepeda yang dia beli. Maka bisa kita tuliskan model matematikanya, pedagang ini membeli 30 sepeda untuk persediaan. Nah, di setiap kalimat dalam masalah matematika, kalian perhatikan, cermati dengan cara yang seksama ya, jadi teliti. Nah, maka model matematikanya dari kalimat pedagang membeli 30 sepeda berarti X plus Y kurang dari sama dengan 30. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena dia tidak lebih dari. Kemudian yang berikutnya, dia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari Rp45 juta. Nah, ini ya, tidak lebih dari. Nah, padahal sepeda gunung itu harganya kan Rp1.500.000. Nah, maka modelnya di sini kan sepeda gunung tadi X, berarti Rp1.500.000 X ditambah harga sepeda balapnya berapa? Rp2.000.000 Y. Karena Y itu adalah menyimbolkan banyaknya sepeda balap. Dan di sini kalimatnya tidak lebih dari, berarti kurang dari sama dengan berapa? Rp45 juta. Nah, karena dia angkanya masih terlalu besar, maka bisa kita sederhanakan dengan membagi dengan bilangan yang sama ya, agar nanti model matematikanya lebih sederhana. Maka semuanya kita bagi dengan Rp500.000. Menjadi di sini ada 3X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 90. Nah, ini digunakan sebagai pertidaksamaan yang kedua.
Lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya adalah karena X dan Y atau sepeda gunung dengan sepeda balap menyatakan adalah barang, maka pasti X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y juga lebih dari sama dengan 0. Maka kita sudah mempunyai 3 buah pertidaksamaan ya. Maka yang kita cari pada akhirnya adalah fungsi tujuan dari masalah di atas. Nah, fungsi tujuannya merupakan harga atau keuntungan dari setiap masing-masing sepeda ya. Jadi fungsi tujuan dari masalah ini adalah memaksimumkan keuntungan. Jadi nanti kita bisa menuliskan keuntungan sepeda balap yaitu atau sepeda gunung berarti F X, Y. Nah, di sini X yang pertama, X-nya adalah sepeda gunung, keuntungannya adalah Rp300.000 setiap unit. Berarti fungsi tujuannya adalah 300.000 X ditambah sepeda balapnya 500.000 Y. Nah, berarti di sini keuntungan maksimumnya adalah 300.000 X ditambah 500.000 Y. Dengan kendala apa? Nah, kendalanya adalah tadi 3 pertidaksamaan yang sudah kita buat model matematikanya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa model matematika dari masalah tersebut di atas adalah yang pertama penulisannya dari fungsi tujuannya terlebih dahulu, yaitu fungsi tujuannya adalah memaksimumkan keuntungan ya. Jadi maksimumkan keuntungan yaitu dari Fx, Y sama dengan 300.000 X ditambah 500.000 Y. Nah, jangan lupa di sini kita tuliskan kendalanya apa saja. Nah, kendalanya adalah di sini 3 pertidaksamaan yang sudah kita cari. 1, 2, 3. Nah, yang pertama adalah tadi apa yang kita cari? X tambah Y kurang dari sama dengan 30. Kemudian kendala yang kedua adalah 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 90. Kemudian X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Begitu ya. Kita coba ke contoh yang kedua. Seorang pemborong mempunyai persediaan sebanyak 200 kaleng cat warna hijau dan 360 kaleng cat warna kuning. Pemborong tersebut mendapat order untuk mengecat ruang tamu dan kamar tidur di suatu perumahan. Nah, setelah dikalkulasi, ternyata satu ruang tamu menghabiskan 3 kaleng cat warna hijau dan 6 kaleng cat warna kuning. Sedangkan satu kamar tidur menghabiskan 4 hijau dan 2 kuning. Jika biaya yang ditawarkan kepada pemborong untuk mengecat setiap ruang tamu adalah Rp1.000.000 dan setiap kamar adalah Rp700.000, buatlah model matematikanya agar maksimum. Nah, perhatikan penjelasan berikut ini. Untuk mengerjakan nomor 2, yang pertama, agar lebih mudah, kita akan membuat tabel. Di sini ada kolom ruang tamu, kamar tidur, kemudian cat hijau, cat kuning, dan berapa biayanya. Yang pertama adalah ruang tamu. Kita lihat ruang tamu. Yang pertama 200 kaleng cat warna hijau dan 360 kaleng cat warna kuning. Ini adalah jumlah dari masing-masing warna cat yang ada ya atau yang disediakan. Warna hijaunya ada 200 kaleng, kemudian yang warna kuning ada berapa kaleng? Nah, ini maksimumnya berjumlah 360 kaleng. Maka kita isikan di dalam jumlah cat warna kuning ya. Kemudian berikutnya di sini ada kalimat pemborong tersebut mendapat order untuk mengecat ruang tamu dan kamar tidur. Nah, satu ruang tamu menghabiskan, nah ini ya, ruang tamu. Nanti kita isikan di tabel ruang tamu ini. Nah, ruang tamu ini menghabiskan berapa?
3 kaleng cat warna hijau. Nah, berarti diisi yang cat hijau itu habis 3 kaleng. Nah, kemudian di ruang tamu juga menghabiskan berapa? 6 kaleng cat warna kuning. Berarti yang warna kuning diisi 6. Lanjut. Sedangkan kamar tidur, nah kamar tidur berarti menghabiskan 4 kaleng cat warna hijau. Ingat, warna hijaunya 4 kaleng ini ya di kamar tidur. Kita isikan dalam tabel yang warna hijau adalah 4 kaleng. Nah, di sini ditulis 4, kemudian yang warna kuning ada berapa? 2 kaleng. Berarti di kamar tidur kita ngisinya adalah 2. 4 hijau, 2 kuning. Kemudian lanjut lagi. Jika biaya yang ditawarkan kepada pemborong adalah, di sini ada kalimat biaya ya. Biaya di ruang tamu 1 juta rupiah. Nah, kita isikan di sini. Nah, setelah itu biaya di kamar tidur. Biayanya adalah 700.000 rupiah. Kita isikan di sini juga. Lanjut. Nah, ini sudah terbuat ya tabelnya. Kemudian setelah kita mengisi tabel, kita akan memisalkan kembali dengan variabel X dan variabel Y, di mana ruang tamu kita simbolkan dengan X dan ruang tidur atau kamar tidur disimbolkan dengan Y. Maka kalau disimbolkan sebagai X dan Y, maka sistem pertidaksamaannya kita akan mendapatkan beberapa pertidaksamaan ya dari tabel yang sudah kita buat di atas. Nah, maka hasil pertidaksamaannya dari tabel itu adalah yang pertama. Nah, yang pertama ini ya, kita lihat variabel X dan Y. Di sini ada cat hijau, ada 3. Dan cat hijau di kamar tidur ada 4. Berarti 3X ditambah 4Y, karena dia maksimumnya 200, berarti di sini nulisnya kurang dari sama dengan 200. Ini pertidaksamaan yang pertama. Lanjut ke yang kedua. Yang kuning ada 6 kaleng di ruang tamu dan 2 di kamar tidur, berarti 6X tambah 2Y kurang dari sama dengan 360. Ini sebagai pertidaksamaan yang kedua. Lanjut lagi. Ini kita gunakan yang pertama, yang pertidaksamakan yang pertama dengan yang kedua. Ini yang kedua karena masih bisa sederhana, kita sederhanakan dengan dibagi 2 menjadi 3X plus Y kurang dari sama dengan 180. Nah, kemudian di pertidaksamaan yang pertama ini adalah menjelaskan untuk yang cat hijau. Nah, kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, ini digunakan untuk menggambarkan cat kuning. Setelah ketemu 2 pertidaksamaan ini, yang berikutnya adalah karena dia dua-duanya adalah berbentuk barang, berarti nilainya tidak mungkin bernilai negatif. Maka nilai X dan Y selalu positif. Kalau selalu positif berarti X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Ini merupakan pertidaksamaan yang ketiga. Kemudian yang terakhir, fungsi tujuan dari pemborong ini adalah memaksimumkan. Sama ya, seperti contoh yang nomor 1, yaitu Fx, Y berarti 1 juta X, karena X-nya menggambarkan ruang tamu. Kemudian yang berikutnya ditambah dengan apa? Kamar tidur. Berarti ditambah 700.000 Y. Maka model matematika dari masalah yang kedua ini adalah, yang pertama simpulannya adalah tujuan fungsinya atau fungsi tujuannya adalah memaksimumkan keuntungan. Berarti kita bisa menuliskan fungsi tujuannya yaitu Fx, Y sama dengan
1 juta X, ini salah nulis ya, harusnya 1 juta X ditambah 700.000 Y. Dengan kendalanya adalah pertidaksamaan yang sudah kita cari di atas. Kendalanya yang pertama adalah ini. Berarti kita tuliskan semuanya. Kendala yang pertama 3X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 200. Kendala yang kedua adalah 3X ditambah Y kurang dari sama dengan 180. Dan yang ketiga adalah X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Gitu ya. Nah, setelah kalian memahami dua contoh masalah matematika dan bagaimana cara membuat modelnya, silahkan kalian kerjakan latihan soal ini dengan caranya yang lengkap dan carilah pembahasan materinya, kemudian dikumpulkan ke dalam WA pribadi Ibu ya. Terima kasih, sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.